Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi dan validasi metode analisis dalam penentuan kandungan total fenolik pada ekstrak daun gendi hijau atau Abelmoschus Manihotz L yang diukur dengan spektrometer UPPS. Di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi dan memvalidasi metode analisis dalam penetapan kandungan total fenolik ekstra daun gendi hijau. Optimasi beberapa variasi konsentrasi yaitu 25,50 dan 75% dan natrium karbonat Na2CO3 dengan variasi volume pelarut 1,22 dan 4,0 ml. Dengan beberapa variasi konsentrasi. Parameter validasi, metode analisis dilakukan dengan menentukan nilai akurasi, presisi, load, dan load serta literatas. Hasil optimasi metode analisis menunjukkan bahwa 1,5 ml reagen Polin Qioloteu 25% dan 1,2 ml natrium karbonat menunjukkan absorbasi yang maksimal, yaitu sebesar pada konsentrasi 30-50 secara berturut-turut. Selanjutnya di sini ada pendahuluan tanaman geni atau Abelmoschus Manihotz L. Suku Malvaceae merupakan tumbuhan tahunan yang berbatang tegak dan tinggi sekitar 1,2-1,8 meter. Tanaman geni mudah tumbuh dengan cara stek batang pada tanah gembur. Daun geni hijau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Manado sebagai bahan makanan. Mahmid dan Soekarno 2010. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang nempel pada cincin aromatik Weberist dan Nicholas 2006. Penerapan kadar fenol total dalam ekstrak dapat dilakukan dengan reaksi Polin-Qioloteu. Selanjutnya di sini ada metode analisis. Metode analisis perlu dilakukan optimasi metode analisis untuk menghasilkan kondisi yang ideal. Setelah suatu metode analisis dioptimasi dan berbagai variabel yang ditentukan telah disesuaikan dengan kriteria yang diharapkan, metode analisis selanjutnya divalidasi untuk memastikan bahwa metode analisis sesuai dengan tujuan. Validasi metode analisis dilakukan terhadap ketetapan akurasi, presisi, batas deteksi LOD, dan batas kuantitasi, serta literatas. Suatu metode analisis harus divalidasi untuk melakukan verifikasi bahwa parameter kinerja mampu mengatasi proba analisis. Selanjutnya di sini ada metodenya. Metode penelitiannya ini ada alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spektrometer UPPS, Shimizu 00780, komputer pengolah data, HP, timbangan analitik, Adam, alat-alat, gelas Iwaki, blender, nanotik, corong, pisah, vortex, mixer, wasbin, rotasi, evaporator, reverse, pulugital, rotasi shaker, inverse HT, dan micropipette ecovite. Bahan yang digunakan yaitu Simplicia kering daun gadi hijau, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Asam Galat. Reagen Polin Qioloteu, etanol teknis 96%, natrium karbonat, flow analysis merek N-heksana, etil asesat, dan aquabides. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasannya. Di sini ada hasilnya. Hasilnya di sini absorpsi, optimasinya ini, optimasi metode analisis menggunakan variasi konsentrasi volume Polin, kolin, dan natrium karbonat. Ekstraksi daun hijau yang diperoleh dari Kota Manado, Kabupaten masuk untuk Kabupaten Tenggara Semurut yaitu 9,018 sampai 32,4 yang digunakan untuk ekstraksi pada penelitian ini adalah etanol 90
6% pemilihan pelarut etanol berdasarkan sifat kepolari yang dapat melarutkan senyawa metabolit sekunder bersifat semipolar sehingga polar termasuk senyawa fenolik dalam daun gedi hijau sehingga senyawa yang terdeteksi diharapkan lebih maksimal. Kelebihan etanol sebagai pelarut yaitu aman, tidak toksis, netral, tidak berbahaya bagi lingkungan, serta titik didihnya relatif rendah sehingga mudah diuapkan. Selanjutnya, optimasi bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan tingkat sensitivitas yang tinggi untuk memperoleh kondisi optimasi yang optimum pada suatu proses yang menghasilkan nilai terbaik dari kriteria kinerja. Berdasarkan hasil absorbansi yang diperoleh menunjukkan bahwa 1,5 mili reagen volin yaitu 25% dan 1,2 ml natrium karbonat 5% memiliki hasil yang paling baik dengan hasil absorbasi 0,432 yang stabil pada menit 30 sehingga dapat disimpulkan operating time untuk kandungan total fenolik ekstra dan geni hijau adalah 30 menit. Tunjukkan tetap operating time untuk mendapatkan waktu pengukuran pada saat reaksi telah berjalan. Optimasi yang ditandai dari absorbasi yang stabil sehingga dapat memaksimalkan pengukuran kenaikan absorbansi secara terus-menerus dan menit ke menit tidak dapat dijadikan sebagai operating time karena perubahan absorbensi masih terus berjalan sehingga pengukuran menjadi tidak maksimal jika dilakukan pada waktu. Batas deteksi limit detective flood dan batas quantitative limit of quantification. Setelah mendapatkan kurva kalibrasi yang dimenuhi persyaratan analisis selanjutnya, data diperoleh dari konsentrasi tiap analit yang memberikan absorbansi beberapa diolah untuk menentukan batas deteksi dan batas kuantifikasi. Batas deteksi merupakan konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat deteksi. Penentuan batas deteksi dan batas kuantifikasi berdasarkan kalibrasi hasil pengujian batas deteksi dalam penentuan kandungan total fenolik dan pada ekstraksi daun geni hijau kemungkinan limit deteksi sebesar 2.363 sedangkan batas kuantitatif yang diperolehnya adalah di sini. Baik, kesimpulannya dapat disimpulkan berdasarkan hasil optimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa campuran 1,5 mili reagen volin kioletum 25% dan 1,2 mili pelarut natrium karbonat 5% memiliki hasil yang paling baik dengan hasil absorbansi paling tinggi yaitu 0,432. Validasi metode analisis yang dilakukan pada parameter uji akurasi presisi dan LOD dan LOQ serta dilinearasi yang diukur dengan spektrometer UPP setelah memenuhi syarat. Nilai validasi dari parameter validasi metode analisis memperoleh hasil akurasi pada konsentrasi 30 sampai 40 50 secara berturut-turut yaitu 8,786 sampai 93635 83636%. Presisi dengan nilai relatif. Baik, mungkin itu saja dari saya tentang metode tentang LOD dan LOQ. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.